PT maupun sesuai aturan perundang-undangan. Demikian bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar saya luruskan, namanya gerakan jalan lurus, merasa melanggar hukum. Boleh duit gampang, ya. Sampai punya izin-izin yang berkaitan dengan tadi memanfaatkan di kawasan berikat, ada flekas itu jibui flekas itu dikredit loh. Kemudian boleh pasir, boleh nambah, gampang kredit loh. Kemudian jasa dalam arti luas. Syukur kalau bisa Proviti ini kan beberapa kan dia punya PPAT 3. Ayo nanti yang ke mana, ke BPN dibantu, mulai dari Ungaran dan Kota Semarang atau yang lain-lain. Itu sudah sumber-sumber ini sudah gampang. Kemudian kalau memang ayo kita Proviti di Piro, aku di Piro, Pak Kiai di Piro, Pak Rohani Piro, ayo membangun kawasan, gampang kok. Prianto ini praktek bukan hanya teori, ya, praktek. Itu tanah murah. Ya mohon maaf, tahu ini tadi HP, karena harganya jadi tinggi, ini gampang mulai dari itu. Termasuk tutulan kerdus, ayo tak pasar ke di pabrik kertas. Itu gampang, ono hitungannya kok. Termasuk pasir, itu ono hitungannya kok. Dan ini bukan saya itu ngarang, ya. Termasuk nanti perdagangan antar pulau yang mau saya tawarkan untuk dibangun, ini real kok. Itu real. Memang ya begini. Yang namanya apa? Yang namanya civil society, yang namanya LS begini. Jadi saya ingin di internal gebuk-gebukan. Ini demokrasi. Dan ini tidak ada apa-apa, memang perlu diluruskan. Jadi namanya saja gerakan jalan. Wis ora rasa minggu-minggu, rasa melanggar hukum agama karo hukum nasional udahlah. Wis santai-santai wae urusane Gusti Allah. Saya pernah punya pengalaman. Dan mudah-mudahan ini nanti mengilhami penjenengan semua. Saya waktu itu pulang dari Jepara arah Kudus. Aku ki duit 150.000. Meh bodoh aku itu nanti duit total belas. Jadi 3 hari pas seminggu ya meh bodoh aku nanti duit total. Meh bodoh. Lah dalam perjalanan saya itu ketemu wong lepoh Pak. Ya kira-kira sudah 300 meter, aku kok keling, mundur sih. Terus mundur, cedak, duit 150.000 mau, sing 100 tak kayak sing lumpuh. Tiba-tiba aku tekan rumah, aku ketemu jenenge Cino Siang Budi. Dek iki ono masalah pertanahan karo investor Jakarta. Itu dek iki nek duit 7 juta. Nek iso nge-clearke tak clearke saat dulunya bodoh clear. Nah itu duit 7 juta. Saya masih itu yang menjadi pengalaman spiritual saya. Di 1.000 tapi aku iso itu ijol 27 juta kalau sing ndake tak kei selawe, sing aku sing 37 itu temenan Pak. Jadi itu profit ini pengalaman saya. Makanya ini bukan saya pamer. Aku ki nek esuk metu, aku mesti nggodhe 200.000, 300.000. Tak dongke wong tukang nyapu itu. Itu tak lakoni. Termasuk tadi pagi saya di Semarang, aku 200. Lho kok sing ketemu wong itu kabeh tak dumi 50-an mulai dari. Lho bener, Pak. Itu saya lakukan tiap hari. Ketemu ning gone Kidul Golkar, terus ning gone ngarep Polda sing ngarep provinsi, wong itu kabeh dilalah. Yang satu nih gue ngarep Kompas. Gue temu Budi, Biro Bud. Inilah apa yang saya ingin mengajak kawan-kawan semua kembali ke jalan yang sudahlah itu. Atau nuwun. Ya, oke. Karena sudah waktunya cukup panjang dan terakhir tepuk tangan untuk para narasumber. Selesai ada 3 door prize dan pertanyaannya mudah. Jurinya Mas Abi Maulana ya. Sudah oke. Pertama tadi yang disampaikan terakhir oleh Bapak kita Pak Rianto. Jenengan cukup angkat tangan saja ya buat urusan jawab. Nanti yang nunjuk Raden bagus Mas Abi Maulana. Pertanyaannya
kita semua harus kembali ke jalan yang lurus. Itu kalau dalam Al-Quran bunyinya seperti apa? Pak Yoyon, ya, oke, nanti tak kirim. Oke, betul. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar. Oke, terus tadi Pak Dewan kita menjanjikan kepada kita semua memberi modal dari Propwin. Ada yang tahu angkat-angkat dulu berapa nilainya? 20. Terserah Mas Abi sopo. Ya, alhamdulillah sesuk diusahakan untuk depo usaha ya, oke? Nanti bentuk kepanitiaan yang biasa usaha di Jateng Gayeng pengusaha banyak, termasuk guru kita Pak Joko Wahyudi. Terakhir mudah nganggo banget. Nek ora iso nganggo banget, nek ora iso pol banget. Kita punya tokoh nasional, tokoh Jawa Tengah, dan ada di tengah-tengah kita yang terkenal rambut putih. Siapa? Ini Pak Polisi. Pak Insinyur turun, Pak Insinyur. Jateng Gayeng. Ya, forum Jateng Gayeng. Pak, untuk kegiatan ini gimana Pak? Baik, hari ini acara halal Jateng Gayeng. Jadi Jateng Gayeng itu komunitas yang lama kita Pak ya, sejak periode Pak Jokowi pertama kalau nggak salah ya. Iya. Jadi alhamdulillah ini setiap tahun melaksanakan halal bihalal, kemudian juga sering melakukan dialog-dialog kecil, khususnya yang berkaitan dengan banyak persoalan sosial kemasyarakatan. Kemudian juga Jateng Gayeng bersama pemerintah melakukan satu upaya-upaya bagaimana agar praktek penyelenggaraan pemerintahan negara ini bisa berjalan, ada kemanfaatannya untuk masyarakat. Soal itu tadi Pak, untuk pencalonan gubernur itu gimana Pak? Saya kira saya tidak ke sana. Saya secara pribadi hidup saya itu mengalir. Saya tidak pernah berpikir untuk jadi apa. Kebetulan saya itu banyak membaca buku-bukunya Bung Karno. Jadi kalau Bung Karno kan selalu mengajarkan keikhlasan. Untuk apa toh kita jabatan ini sebenarnya sesuatu yang bagi saya sangat berat. Saya tidak pernah berpikir untuk menjadi anggota DPR juga enggak pernah. Saya mengalir saja. Saya kira kawan-kawan termasuk kawan-kawan media ini saya akan menyampaikan sampean ini orang yang mendorong saya untuk bisa sampai pada posisi ini. Dan saya tidak pernah berpikir, saya tidak pernah punya target saya harus jadi ini, enggak pernah. Termasuk tadi yang muncul di forum ini, saya tidak berpikir seperti ya. Pak, itu kembali ke Sarasian memaknai tentang civil society ini sendiri Pak. Jadi begini, kalau kita berbicara elemen demokrasi, itu kan ada 3 pilar demokrasi yang ini tidak bisa dipisahkan. Satu sektor pemerintahan, kemudian kedua sektor swasta, kemudian yang ketiga adalah sektor masyarakat atau civil society. Tentu ketiga sektor ini harus berjalan secara beriringan sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak boleh sektor pemerintahan kemudian semaunya sendiri, kemudian juga sektor swasta juga nggak boleh. Kemudian juga sektor masyarakat, karena sektor masyarakat itu tugasnya melakukan pengawasan terhadap sektor pemerintahan dan sektor swasta. Tapi pengawasan pun juga tidak boleh pengawasan yang mengarah pada hal-hal yang tidak baik. Artinya di tahun politik ini untuk civil society sebenarnya bisa melakukan peran yang lebih tinggi lagi Pak? Saya kira tidak hanya di tahun politik,
Jadi tidak hanya di tahun politik. Saya berpikir bagaimana agar peranan civil society, peranan LSM, peranan NGO, peranan media ini benar-benar dapat menyiapkan calon pemimpin-pemimpin publik. Termasuk kita semua, kita bersiap-siaplah untuk bagaimana kita bisa menjadi pemimpin. Walaupun itu bukan satu tujuan utama ya, tetapi bagaimana itu kita siapkan. Termasuk beberapa waktu lalu saya dengan Mas Teguh kalau tidak salah, saya ingin anak-anak yang sekarang baru masuk pada semester pertama, kedua, kita cari mana yang berpotensi, kita siapkan agar nanti bisa menjadi pemimpin-pemimpin di tingkat nasional. Seperti kita tahu bersama bahwa kader-kader dari daerah di beberapa wilayah itu kan ada persiapan, disiapkan. Nah, saya berharap di Semarang ini, di Jawa Tengah ini, mari kita siapkan calon pemimpin-pemimpin masa depan yang nanti ketika anak-anak itu kita siapkan, nanti ketika sudah sampai menjadi pimpinan nasional benar-benar kita makan. Dan sudah maksimal kan peran dari sosial Saya kira mutlak itu harus dimaksimalkan. Harus, karena kalau kita berbicara kekuasaan politik itu intinya kepentingan. Lah kita semua berkepentingan agar negara kesatuan Republik Indonesia itu tetap eksis selamanya. Lah saya ingin anak-anak muda yang berpotensi, kawan-kawan aktivis, kawan-kawan media, ini saya melihat potensinya itu besar. Lah bagaimana kalau juga berani tampil menjadi calon pemimpin-pemimpin partai. Pak, soalnya Pak terkait anggota KPU cuma yang jadi korban penganiayaan Pak, gimana Pak? Untuk persoalannya saya kurang tahu persis, tetapi kalau itu korban dari penganiayaan, tentu itu kan masuk tindak pidana. Ini dilaporkan ke polisi, Itu kaitannya apa itu? Itu apa namanya terkait tidak daftar nggak tetap daftar atau nggak diundang di acara di itu Pak KPU di wilayah Kabupaten Demak. Saya kira kalau saya mesti melihatnya itu dari aspek hukumnya, aspek pidananya itu ya. Ya monggo kawan-kawan untuk bisa melakukan pengawalan agar disampaikan ke para penegak hukum. Dalam hal ini Polri. Kan sudah ada hukum acaranya, Undang-Undang 881 itu tentang KUHP ya. Ya, 881. Terima kasih Pak Rianta atas waktunya. Hadirin yang saya hormati,